Selamat pagi, selamat siang, anak-anakku semua, siswa kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 2 tentang isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kalian sudah hafal isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang hampir pada satu upacara selalu dibacakan oleh petugas upacara. Pada pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yang kita bahas adalah tentang isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar ini, dasar negara Indonesia juga tercantum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Stat Fundamental Norm atau norma dasar negara bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yaitu bangsa Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma dasar negara atau dasar dari sebuah penyelenggara negara di Indonesia. Kemudian, sebagai norma dasar negara, maka di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara haruslah sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut. Jadi, Indonesia tidak boleh atau penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, harus mendasarkan pada dasar negara yaitu Pancasila yang harus dilandasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa, khususnya bagi penyelenggara negara. Selain dasar negara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tercantum tujuan negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terkandung prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan daripada negara Indonesia atau bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau Stat Fundamental Norm, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan suasana kerohanian dari Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan pangkal sumber penjabaran normatif dari pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum positif lainnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang memberikan arah serta dasar-dasar cita-cita hukum bagi Undang-Undang Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada pasal-pasal dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar ini
menguasai semua hukum dasar yang tertulis, yaitu baik itu keputusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, sampai ke level bawah yaitu peraturan bupati, itu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis itu contohnya adalah hukum adat. Di Indonesia masih banyak wilayah yang masih menggunakan hukum adat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara yang pada hakikatnya mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat dirubah. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa Undang-Undang Dasar 1945 baik secara formal maupun material tidak dapat dirubah. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dapat dirubah atau tidak boleh dirubah. Karena pada saat Undang-Undang Dasar 1945 itu dirubah atau diamandemen, sama saja itu akan merubah negara atau membubarkan sebuah negara, khususnya adalah negara Indonesia. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dasar bagi bangsa Indonesia atau dasar hukum bagi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental berisi A. Tujuan negara. Tujuan negara yang tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Pernyataan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara tersimpul dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sedangkan kedaulatan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan. Menurut Jane Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan, yaitu pemerintah. Bila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah. Jadi perlu kalian pahami, di sini kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi apabila ada ketidaksesuaian atau pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemerintahan melalui prosedur hukum, yaitu melalui DPR. Jadi pada saat ada ketidaksesuaian atau pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka rakyat bisa menggantinya melalui jalur hukum, yaitu dengan melalui DPR. C. Bentuk negara dan jenis kedaulatan. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Di dalam negara yang berbentuk republik, kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa hukum, dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Keputusan-keputusan badan ini merupakan hasil proses hukum yang sesuai dengan konstitusi negara dan sebagai wujud kehendak negara. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan diwakilkan kepada lembaga yang bernama DPR. Maka DPR sebagai kepanjangan tangan dari rakyat harus bisa melaksanakan apa kehendak rakyat, apa yang menjadi keinginan rakyat atau masyarakat Indonesia. Dasar negara diperlukan agar negara tersebut memiliki pedoman atau patokan untuk suatu kehidupan bernegara yang tertib, terarah, dan terencana, sehingga menjadi suatu negara yang bermartabat di mata bangsa-bangsa lain di dunia. Dari ketentuan tersebut, tersurat adanya Pancasila sebagai filsafat negara yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. D. Dasar negara. Pernyataan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan dasar negara ini tersimpul dalam kalimat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar negara adalah kelima azas yang disebutkan di atas, yang terkenal dengan nama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerohanian yang menjadi sumber nilai serta norma serta kaidah moral maupun hukum negara. Oleh karenanya, sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sering disebut pula sebagai ideologi negara, yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta segala peraturan perundang-undangan, saya ulangi, segala peraturan perundang-undangan yang ada dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, yaitu dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut. Artinya, mulai detik proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka, yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik pernyataan proklamasi pada alinea ketiga
maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan negara Republik Indonesia terinci sejak alinea ketiga. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Di dalam suatu tertib hukum terdapat urut-urutan susunan yang bersifat hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Dalam hal ini adalah pasal-pasalnya. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari Undang-Undang Dasar ataupun hukum dasar yang tidak tertulis, yang pada hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar, atau hukum dasar yang tidak tertulis itu yang dinamakan pokok kaidah yang fundamental. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka menurut ilmu hukum tata negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau State Fundamental Norm. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung di dalamnya pokok-pokok pikiran yang intisarinya adalah Pancasila. Pada hakikatnya merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggara partai, serta golongan fungsional, dan seluruh alat perlengkapan negara lainnya. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan kuat dan tetap sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh siapapun. Terletak pada kelangsungan hidup negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, isi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bila mana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea atau bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, alinea pertama. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan atau masalah perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. 2. Alinea kedua. Alinea kedua ini berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini mengandung makna yang pertama,
bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian atau hadiah dari negara lain, tetapi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. 2. Bahwa kemerdekaan tersebut bukanlah merupakan tujuan akhir. Kalian perlu garis bawahi bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir. Jadi baru mencapai pintu gerbang, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini tugas siapa? Tugas kita semua. Dari mulai presiden, kemudian alat kelengkapannya dari menteri, gubernur, bupati, kepala desa, dan sebagainya, sampai dengan rakyat. Ini harus mengisi kemerdekaan. Yang itu harus diwujudkan dalam alinea kedua ini. Jadi, semua harus bekerjasama, semua harus saling membantu supaya kita bisa mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur tersebut. Alinea ketiga ini berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inti dari alinea ini adalah pengakuan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual, serta keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, perlu kalian pahami alinea ini bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah, ya. Atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia sangat meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, dan juga dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah alinea keempat. Alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi alinea keempat ini sangat jelas menegaskan tentang tujuan negara, pembentukan undang-undang dasar, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan dasar negara. A. Tujuan negara Indonesia yaitu 1.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. C. Susunan dan bentuk negara, yaitu Republik atau Negara Republik Kesatuan, Negara Kesatuan. D. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat. Jadi, sistem yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi. E. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi di sini jelas A sampai E itu adalah semuanya penjelasannya sangat jelas dan sangat gampang atau gamblang. Kemudian yang B, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya selalu berdoa untuk kesehatan kalian semua. Semoga kalian bisa belajar di rumah, bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan sampai kalian sakit, ya, maka tetap kalian selalu jaga kesehatan, ya. Selalu di rumah, tetap di rumah, dan selamat belajar. Dari saya untuk pertemuan kali ini itu saja. Mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu nanti pada saat kita sudah boleh pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.